Apresiasi seni sastra. Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Zaini tahun 1988 dalam bukunya halaman 173 mengetengahkan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi tahun 1973 dalam bukunya halaman 18 mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan mengauli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian-pengertian di atas memberikan kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi mengauli karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai mengauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca atau reading habit sastra dan menyimak pembacaan atau performansi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami karena dalam apresiasi pembaca mengarahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Menurut Sudirman tahun 1990 atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradoko tahun 2002 dalam bukunya halaman 38, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik dalam kurung fakta cerita, sarana cerita, dan tema tutup kurung, maupun yang bersifat intrinsik pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dalam merespons unsur-unsur estetik karya sastra. Atau Square dan Taba dalam Aminuddin tahun 2002 dalam bukunya halaman 34. Realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia khayali yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermunculan. Seperti dikemukakan Rusiana
tahun 1984 dalam bukunya halaman 332. Apresiasi menimbulkan adalah kegiatan dan menikmati pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya. Apresiasi disebut kegiatan menilai karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritisi karya sastra, baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra adalah kegiatan mengauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra. Sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra. Pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas makrabi karya sastra. Aminuddin tahun 2013 dalam bukunya halaman 39-40 mengetengahkan dua bentuk kegiatan makrabai karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan maupun membaca buku atau esai yang membuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Selanjutnya, tingkatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengkaji karya sastra untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui 3 tingkatan apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, refleksi diri. Pertama, A. Tingkatan simpati. Tingkatan simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dalam Waluyo tahun 2002 halaman 45 menyebutnya tingkatan menggemari, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca belum kuat. B. Tingkatan empati. Tingkatan empati adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Disik dalam Waluyo tahun 2002 halaman 45 menyebutnya tingkatan menikmati, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca terhadap suatu karya sastra adalah sudah semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya. Ketika membaca karya sastra, pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkat apresiasi yang dinominasi oleh penggulatan emosi. Pembaca seolah-olah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia akan dapat merasakan kesenangan, kegembiraan,
dan sebagainya, seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. C. Tingkat refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau simpatik, atau turut merasakan isi karya sastra atau empati, tetapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Bisik dalam Waluyo tahun 2002 halaman 45 menyebutnya tingkat meregresi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tingkatan refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalaman refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan karya sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual pembaca bekerja lebih giat karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan menemukan pengalaman, tetapi juga ia ingin tahu mengapa karya tersebut memberinya kenikmatan. Ia berusaha mengungkap hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur-unsur pembentuknya, berusaha mengetahui kaidah-kaidah pembentuknya karya sastra, unsur-unsur cipta sastra, dan dengan pengetahuan itu, ia juga dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Selanjutnya, pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses apresiasi sastra. Aminuddin tahun 2013 dalam bukunya halaman 40 menyebut beberapa pendekatan dalam proses apresiasi, yakni pendekatan parafrasis, pendekatan motif, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan sosiopsikologis, dan pendekatan didaktis. Namun, di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang digunakan dalam praktik apresiasi sastra. Pertama, A. Pendekatan parafrasis. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan. Tentunya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini berlandas pada pandangan yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung taksana makna. Kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelasapan atau dikembalikan pada bentuk aslinya. Pengubahan suatu cipta sastra
yang semula simbolik atau eliptis menjadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. Selanjutnya, B. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat menemukan unsur-unsur keindahan maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian pengalaman dalam karya sastra, isi karya sastra, maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca? Bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan itu? Bagaimana pembaca dapat menemukan keindahan itu? Dan beberapa banyak keindahan yang ditemukan. Keindahan dalam karya sastra bisa ditemukan pada peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, paduan bunyi, latar, tokoh, dan perwatakan, serta unsur-unsur sastra lainnya. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan. Cara pengarang menampilkan gagasan atau memajikan ide-idenya. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun keadaannya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa pertama, karya sastra terbentuk atas elemen-elemen tertentu. Kedua, setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Yang ketiga, karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis dapat diawali dengan membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti apa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latarnya, dan lain sebagainya. Dari hasil analisis unsur-unsur itu, pembaca dibawa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah cipta karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analitis ini mensyaratkan pembaca memiliki landasan teori tertentu, bersikap objektif sehingga analisisnya tepat, sistematis, dan diakui kebenarannya oleh umum. Selanjutnya, manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan,
dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai pengantar tidur atau pengisi waktu luang. Karya sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat, atau ungkapan kebijaksanaan yang dapat dibagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tertentu. Hasil membaca sastra dapat menambah bahan pengajaran seorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan karya untuk bahan cerita anak-anak mereka. Mereka berceramah dapat menggunakan sastra sebagai salingan ceramahnya. Singkat kata, makrabi sastra banyak manfaatnya untuk manusia. Modi dan Leslie, seperti dikutip Wardani tahun 1981, mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra, yakni: pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Kedua, menambah pengetahuan tentang pemahaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Keempat, membantu memantapkan watak. Kelima, memberi kenyamanan. Keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, tahun 1807 mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberi manfaat personal bagi pembacanya, seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra tahun 2013 halaman 630 mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca, yakni: pertama, dapat dijadikan pengisi waktu luang. Kedua, pemberian atau pemerolehan hiburan. Ketiga, untuk mendapatkan informasi. Keempat, media pengembangan dan pemerkaya pandangan kehidupan. Kelima, memberikan pengetahuan nilai sosio-kultural dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian, kepekaan perasaan, dan kehalusan budi pembaca. Pengertian berkaitan dengan pemahaman tentang teori-teori dasar sastra, seperti puisi, unsur-unsur intrinsik prosa, dan lain-lainnya. Penghargaan berkaitan dengan sikap pandangan positif terhadap karya sastra, memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi penjernihan batin, peningkatan harkat kehidupan individual sosial. Selanjutnya, kepekaan pikiran kritis berkaitan dengan kemampuan memahami, mengungkapkan sintaksis tentang makna atau nilai-nilai yang dikandung suatu karya sastra setelah mengadakan analisis yang teliti, saksama, dan menyeluruh.